Om Swastiastu, Krama Hindu Bali. Sampai jumpa lagi dengan Abiunik. Salam sehat, Rahajang Rahayu, selalu dalam keadaan bahagia atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi Wase. Kali ini Abiunik akan membahas tentang Pura Lempuyang Luhur yang terletak di puncak Gunung Lempuyang. Mungkin kerama Hindu ada yang masih bertanya-tanya tentang keberadaan Pura Lempuyang Luhur ini. Maka dari itu Abiunik akan mencoba menerangkan berdasarkan atas buku Babad Pase dan buku Babad Dalam. Pura Lempuyang Luhur adalah pura kawitan leluhur tertinggi yang disembah oleh hampir seluruh soroh atau terah yang ada di Bali. Dewa Batara yang kita sembah di Pura Lempuyang Luhur adalah Hyang Geni Jaya. Hyang Geni Jaya adalah leluhur tertinggi untuk hampir semua soroh atau terah di Bali. Hyang Geni Jaya adalah saudara terkecil dari 3 saudara, di mana saudara yang pertama bernama Hyang Putranjaya yang berperahyangan di Pura Agung Besakih, dan saudara kedua bernama Hyang Dewi Danu yang berperahyangan di Pura Ulun Danu Batur. Hyang Putranjaya dari kekuatan yoganya menurunkan 2 Batara Batari, yaitu Batara Gana dan Batari Dewi Manik Geni. Hyang Dewi Danu dari kekuatan yoganya menurunkan 4 Sanghyang, yaitu Sanghyang Amurwa Akasa Sakti, Sanghyang Surya Resiwu, Sanghyang Sakti Sabta Kadua, dan Sanghyang Guru Pasupati. Sedangkan Hyang Geni Jaya dari kekuatan yoganya menurunkan 3 Sanghyang, yaitu Sanghyang Empu Witadharma, Sanghyang Sidi Mantra Sakti, dan Sanghyang Sangkul Putih. Sanghyang Sangkul Putih tidak menurunkan. Sanghyang Sidi Mantra Sakti menurunkan Ki Pasung Gerigis dan Ki Kebo Iwe, di mana keduanya sebagai patih terkemuka kerajaan Bedahulu dan wafat dalam membela kerajaan. Sedangkan Sanghyang Empu Witadharma menurunkan 2 orang putra, yaitu Empu Bajrastawa dan Empu Dwi Jendra. Empu Bajrastawa menurunkan seorang putra bernama Empu Lampita alias Empu Tanuhun yang menurunkan Pancatirta atau Panca Pandita atau Panca Brahmana, yaitu Empu Geni Jaya, Empu Sumeru, Empu Kuturan, Empu Gana, dan Empu Barada. Empu Geni Jaya menikah dengan Batari Dewi Manik Geni menurunkan Sabta Resi atau Sabta Pandita atau Sabta Brahmana yang menurunkan Pasa Sana. Empu Geni Jaya berperahyangan di Pura Lempuyang Madya. Empu Sumeru menempuh hidup nyukle Brahmacari, tidak menikah. Akan tetapi mempunyai anak angkat, yaitu Empu Kamarika yang menurunkan terah Bali Mula Catursana, Ki Kayu Selam, Ki Celagi, Ki Tarunyan, dan Ki Kayuan. Empu Sumeru berperahyangan di Pura Caturlawa Ratu Pasak, Besakih. Empu Kuturan yang menikah dengan Diah Ratna Manggali atau Ratu Digirah hanya menurunkan seorang putri yang bernama sama dengan ibunya, yaitu Diah Ratna Manggali. Empu Kuturan berperahyangan di Pura Sila Yukti. Empu Gana mengambil kehidupan nyukle Brahmacari alias tidak menurunkan. Empu Gana berperahyangan di Pura Dasar Buana Gelgel dan di Pura Punduk Dawa. Sedangkan Empu Baradah menurunkan seorang putra
yang bernama Empu Bahula yang dinikahkan dengan Dyah Ratna Manggali, putri dari Empu Kuturan, demi untuk mengalahkan Rangdeng Jirah, ibu Dyah Ratna Manggali, yang merupakan sosok penguasa ilmu hitam yang sangat ditakuti. Dari pernikahan Empu Bahula dengan Dyah Ratna Manggali menurunkan 2 putra, yaitu Empu Tantular dan Empu Chandra. Empu Tantular yang merupakan pengarang kitab Suta Soma dan Hana Dharma Mangrua, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, menurunkan 4 putra, yaitu Dang Hyang Panawasikan, Dang Hyang Sidimantra, Dang Hyang Asmaranata, dan Dang Hyang Kepakisan. Dang Hyang Panawasikan yang merupakan putra pertama Empu Tantular menurunkan 2 putra, yaitu Dang Hyang Jayarembat dan Dang Hyang Subali. Yang tidak menurunkan, Dang Hyang Jayarembat mempunyai anak angkat yang bernama Garbajata yang menurunkan Satria Tirta Harum. Putra kedua Empu Tantular bernama Dang Hyang Sidimantra menurunkan Sang Bang Mane Angkaran yang menurunkan banyak wide, Ide Tulus Dewa dan Ide Wayabaya. Banyak wide menurunkan Arya Bang Pinatih. Ida Tulus Dewa menurunkan Arya Bang Sidemen, dan Ida Wayabaya menurunkan Arya Wayabaya. Putra ketiga Empu Tantular yang bernama Empu Asmaranata menurunkan 2 putra, yaitu Dang Hyang Angsoka dan Dang Hyang Nirarta. Dang Hyang Angsoka menurunkan seorang putra bernama Dang Hyang Astapaka yang kemudian menurunkan Brahmana Buddha. Dang Hyang Nirarta menurunkan Brahmana Siwa. Putra yang keempat dari Empu Tantular bernama Dang Hyang Kepakisan yang menikah dengan seorang bidadari utusan Dewa Indra, sehingga bidadari itu berubah menjadi batu, dan dari batu itu terlahir seorang putra bernama Sire Wangbang. Setelah menjadi seorang kesatria bergelar Sri Soma Kepakisan, yang kemudian menurunkan 4 putra putri, di mana keempat putra putri itu semua diangkat menjadi adipati oleh Majapahit. Yaitu yang pertama Ide Dalam Juru sebagai adipati Blambangan, Ide Dalam Bima Sakti sebagai adipati Pasuruan, Datu Muter seorang putri sebagai adipati Sumbawa, dan Ide Dalam Ketut Kepakisan sebagai adipati Bali bergelar Sri Haji Kresna Kepakisan. Kemudian saudara Empu Tantular yang bernama Empu Chandra menurunkan Brahmana Keling atau Ide Dalam Side Karya di Bali. Sekarang kita kembali ke leluhur yang di atas, saudara dari Empu Bajrastawa, yaitu Empu Dwi Jendra yang menurunkan Empu Saguna. Kemudian Empu Saguna menurunkan Trah Pandewesi. Begitulah kerama Hindu tentang uraian silsilah leluhur Hyang Geni Jaya, yang jikalau kita telusuri ke atas lagi, kita ini adalah sama atau Tatwam Asi, sama-sama diciptakan oleh leluhur yang sama, yaitu Sang Hyang Purusa dan Pradana. Ada yang memakai istilah lain, Adam dan Hawa. Dari uraian panjang tentang silsilah leluhur di atas,
Abiunek dapat menyimpulkan bahwa pura Lempuyang Luhur, pura Padarman yang ada di Pura Agung Besakih, pura Hulun Danu Batur, pura Lempuyang Madya, pura Sila Yukti, pura Dasar Buana Gelgel, dan pura Punduk Dawa, serta pura Tunjung Sari yang terletak di Lemah Tulis Kediri, Jawa Timur adalah merupakan pura kawitan leluhur Krama Bali. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.